Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini adalah buku yang membahas tentang kepemimpinan di sebuah organisasi, perusahaan ataupun di mana kita berasal. Bukunya berjudul Leader Eat Last yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah ya pemimpin itu makan belakangan. Loh, kenapa sih kok pemimpin itu makan belakangan? Nah, di dalam buku ini sih nggak akan dibahas kenapa leader itu makannya belakangan, tapi lebih diarahkan kepada kenapa sih leader itu perlu untuk melihat timnya. Kenapa leader itu perlu memperlakukan timnya dengan baik. Kenapa leader itu perlu membina timnya. Makanya memang masih di bagian cover buku ini akan dibahas bahwa leader Atlas itu akan berbicara tentang cara pemimpin sejati mampu menginspirasi timnya sehingga timbul loyalitas kerjasama yang pada akhirnya akan menghasilkan keberhasilan dari tim yang dikelola. Dan untuk itu, yuk kita mulai review buku kali ini. Bukunya ditulis oleh Simon Sinek yang lahir di London, yang pada saat kecil tapi dia nggak lama di London karena dia berpindah-pindah gitu. Ia pernah tinggal di Johannesburg, Afrika Selatan, pernah tinggal di London, Hong Kong sebelum akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di Amerika Serikat hingga saat ini. Simon Sinek itu merupakan seorang instruktur komunikasi strategis di Universitas Columbia di Amerika yang saat ini sudah menulis 5 buku. Buku pertamanya itu cukup terkenal banget di dunia gitu ya, dan banyak orang yang akhirnya kemudian menyepakati pandangan beliau tentang pentingnya kita memulai dengan why atau alasan dalam melakukan suatu, atau kalau di bukunya yang pertama berjudul Start with Why. Nah, buku pertamanya itu diterbitkan tahun 2019 yang akhirnya kemudian menyebar dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, dan buku keduanya ini adalah Leader Eat Last ini sebenarnya yang memang sudah menjadi buku terlaris di Wall Street Journal dan juga The New York Times. Nah, menarik sekali buku ini karena di buku ini nanti memang Simon Sinek akan lebih membahas tentang kepemimpinan, terutama dengan menggunakan contoh-contoh yang ada. Kalau tadi sudah sempat saya singgung gitu ya, ini sebenarnya bukunya itu tentang apa sih? Kok Simon Sinek yang nulis gitu ya? Buku ini tuh memang ya bercerita tentang kepemimpinan. Bukan buku tentang manajerial. Nah, ini di bagian awal dijelaskan. Ini adalah buku tentang kepemimpinan, bukan buku tentang manajerial. Loh, maksudnya gimana? Nah, dijelaskan di dalamnya apa sih bedanya seorang pemimpin atau leader dengan manajer atau ya manajerial tadi itu. Di dalamnya akan membahas fakta-fakta yang ada di organisasi. Jadi nanti kalau misalkan kita baca buku ini, kita akan melihat contoh-contoh di organisasi secara real dan terutama organisasi yang saat ini itu ternyata kenyataannya tidak berfokus pada pembentukan pemimpin hebat, melainkan pada bagaimana mereka menciptakan manajer-manajer yang efektif. Sehingga kalau kita berbicara manajer itu kan selalu berbicara pencapaian organisasi, achievementnya berapa, keuntungannya berapa, yang akhirnya itu disebut oleh Simon Sinek di sini adalah keberhasilan jangka pendek. Kalau kita di sebuah organisasi, perusahaan hanya memikirkan tentang keberhasilan jangka pendek yang itu berupa angka-angka, ya akhirnya perusahaan nggak akan bisa tumbuh dalam jangka panjang. Nah, maka di buku ini yang terpenting ya bagaimana kita mengembangkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yang itu bisa menumbuhkan keberhasilan dalam jangka panjang. Karena kalau kita berbicara organisasi, ya selalu berbicara orang di dalamnya. Orang-orang dalamnya ini manusia. Yang orang manusia ini perlu dikelola. Dan untuk itulah kenapa di organisasi selalu butuh yang namanya pemimpin hebat. Nah, buku Leader Eat Last ini akan mencoba membahas tentang sudut pandang ini. Sudut pandang pemimpin dan bukannya sudut pandang seorang manajer. Apa sih isi bukunya gitu? Nah, ada beberapa bagian di buku ini, cuman ada 4 yang saya rangkum di sini yang saya cukup menarik banget dan menggambarkan buku ini sebenarnya. Yang pertama, di bagian pertama adalah pembahasan tentang kita itu butuh merasa aman. Di bagian kedua itu akan membahas tentang kekuatan yang dahsyat. Wah, ini penasaran banget ya. Apa sih kekuatan yang dahsyat itu? Dan di bagian ketiga kita juga akan membahas tentang masyarakat pecandu. Nah, pecandu itu seperti apa? Nanti akan dibahas juga di buku ini. Kok tiba-tiba ada istilah pecandu? Nanti juga akan dibahas. Dan yang keempat adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin. Untuk itu, yuk kita mulai bahas satu persatu ya bukunya tentang apa. Di bagian pertama buku ini adalah tentang kondisi di mana karyawan, tim di organisasi itu selalu butuh untuk merasa aman. Di bagian ini tuh akan diawali dengan kisah pasukan operasi khusus di sebuah daerah konflik yang memang ada pasukan darat dan juga ada pasukan di
udara gitu. Nah, ini sebutnya istilahnya pesawat tempur lah ya. Nah, di sini yang menjadi tokoh sentralnya adalah Johnny Bravo yang merupakan kapten pesawat tempur yang tugasnya itu membantu mengawasi tim yang ada atau berperang ya di darat gitu. Nah, singkat cerita ketika itu ternyata tim di darat itu terjebak. Nah, karena tim terjebak, karena dia di pesawat tempur, dia harus melapor dulu kepada kantor pusat dan bilang ini kondisi tim di bawah itu sedang terkepung. Nah, apa yang dilakukan oleh kantor pusat ternyata dari headquarter ini menyampaikan bahwa tunggu tim bantuan datang. Maka Johnny Bravo disuruh nunggu aja mengamati di atas awan. Padahal dia melihat di bawah itu bisa melihat di bawah itu sedang ada perang sengit dan dia bisa mendengar suara karena menggunakan radio itu suara dari timnya itu yang itu sedang mereka terjepit, diserang dan sebagainya. Nah, tapi alih-alih si Johnny Bravo ini menunggu bantuan dari kantor pusat atau headquarter gitu ya. Akhirnya dia mengambil keputusan yang itu menyalahi rantai komando. Apa itu? Dia membantu menolong rekan-rekannya dengan situasi dia mempertaruhkan nyawanya. Di kondisi malam, dia nggak tahu juga di medan ini ada berapa musuh, seberapa banyak. Tapi dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak menunggu bantuan datang, tapi dia langsung menuju kepada arena medan perang tadi itu. Dan keputusannya terbukti berhasil meskipun itu membahayakan nyawanya, tapi ternyata dia berhasil karena akhirnya pertarungan itu atau pertempuran itu berhasil dimenangkan dan tim di darat itu semuanya selamat. Dan akhirnya setelah dia kembali ke home base gitu ya atau di kantor pusat itu headquarter, dia ditanya kepada orang-orang kenapa kok berani banget gitu melanggar rantai komando padahal itu membahayakan nyawanya dia juga gitu. Jawaban dari Johnny Bravo adalah karena mereka akan melakukan hal yang sama untuk saya. Karena Johnny Bravo tahu bahwa mungkin rekan-rekannya pun tidak akan meninggalkan dia dan akan selalu siap untuk menolong Johnny Bravo dalam kondisi terjepit, maka Johnny Bravo pun akan melakukan hal yang sama. Nah, cerita di atas ini menggambarkan culture yang menarik banget dan luar biasa, di mana pemimpin itu memberikan pelindungan kepada timnya. Organisasi-organisasi yang besar, organisasi yang luar biasa, itu perlu untuk timnya memberikan perlindungan kepada timnya. Karena ketika tim itu merasa aman, ia pun akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk organisasi. Permasalahannya saat ini kan ketika kita di sebuah organisasi kadang ada leader, pemimpin yang nggak memikirkan diri kita. Nah, itu juga yang membuat akhirnya kita juga nggak terlalu memikirkan amat perusahaan. Nah, ini timbul balik. Maka perlu bagi kita sebagai leader untuk menciptakan rasa aman bagi tim kita sehingga dia pun akan mengamankan posisi perusahaan secara ini. Nah, masih di bagian ini juga akan dibahas tentang kisah Bob Chapman gitu kala mengambil alih perusahaan Heisen Diacre yang sedang dalam kondisi sulit. Jadi memang kondisi keuangan lemah, culture perusahaan itu buruk gitu ya. Banyak orang yang tidak happy bekerja karena merasa dipekerjakan hanya sebagai robot. Apa yang dia lakukan ketika itu untuk menyelamatkan perusahaan Heisen Diacre ini? Maka yang dia lakukan adalah dia panggil satu karyawan dan dia menanyakan apa yang terjadi, apa yang dirasakan dan ditangkap oleh dia. Maka kemudian yang dilakukan oleh Bob Chapman ketika itu adalah dia menyuntikkan yang namanya empati kepada karyawannya. Dia tidak mau memperlakukan karyawan sebagai robot yang awalnya ya karyawan itu harus masuk lewat pintu ini dan dia harus absen jam sekian seperti robot. Orang kalau mau ngambil order deal atau suku cadang gitu ya, maka harus izin dan itu izinnya berlapis. Maka dia menghilangkan semua batasan-batasan itu. Karyawan tidak perlu absen ke kantor. Karyawan bisa masuk lewat pintu mana saja dan ketika dia membutuhkan order deal maka dia bisa mengambil kapan saja dan gak digembok. Kenapa? Karena Bob Chapman ingin menyampaikan bahwa dia percaya kepada timnya. Dia ingin menyampaikan kepada timnya bahwa ya mereka itu manusia dan dia ingin memperlakukan itu sebagaimana mestinya. Dan tentu saja bisa dijebak Heisen Diacre kemudian bisa meningkatkan performanya, bisa untung yang awalnya rugi. Kenapa? Karena karyawan merasa aman bekerja, tidak diperlakukan sebagai robot, tapi mereka diperlakukan sebagai manusia. Nah, masih di bagian ini juga dibahas bahwa kalau karyawan itu merasakan bahaya dari dalam, ya mereka itu nggak mampu mengatasi bahaya dari luar. Karena sibuk dengan konflik di dalam, akhirnya ketika ada serangan dari luar atau dari kompetitor, ya akhirnya mereka nggak bisa bertahan. Maka penting bagi leader atau pemimpin untuk memastikan tim itu ngerasa aman di dalam sehingga mereka akhirnya bisa menghadapi tantangan di luar dengan lebih baik.
Di bagian kedua buku ini dibahas tentang adanya kekuatan yang dahsyat gitu ya, yang ternyata dimiliki manusia sejak zaman Paleolitikum, zaman dulu gitu ya, yang itu kan bertahan hidupnya keras banget zaman dulu tuh, nggak ada teknologi seperti saat ini, semuanya itu serba susah gitu, tapi kenyataannya kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa beradaptasi. Kenapa? Karena di buku ini dibahas bahwa ternyata yang membuat kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, dan gak punah adalah kemampuan kita dalam bekerja sama sebagai makhluk sosial. Kemampuan kita untuk saling membantu, saling support, saling melindungi, dan saling memberikan semangat, itu akhirnya membuat kita bisa bertahan dan justru berkembang hingga zaman saat ini. Maka lagi-lagi kita perlu memastikan tim kita bekerja sama dengan baik, sehingga akhirnya ya kita akan bisa bertahan mau ada tantangan seperti apapun di luar sana. Di bagian ketiga buku ini dibahas tentang fenomena masyarakat pecandu gitu. Memang agak frontal bahasnya, tapi sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah dalam konteks organisasi. Di bagian ini menceritakan kondisi saat ini di mana sekarang itu kan para ahli sains kita adalah orang yang piawai dan jago di bidang bisnis, di bidang ekonomi, dan mereka itu selalu berfokus pada metrik, efisiensi, strategi lean, proses agile, bagaimana mereka melihat data statistik, angka-angka yang terukur untuk kemudian dijadikan perhitungan untuk investasi. Dan itu kemudian dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, dengan sistem itu tentunya karena kita mengandalkan metrik, kemudian kita melihat statistik, metrik dan lain-lain, maka kita lebih mengandalkan manajer. Karena manajer itu dianggap lebih mampu untuk membuat keputusan yang kaitannya dengan bisnis. Nah, ini berkebalikan sebenarnya dalam di sebuah organisasi di mana ya kita pada dasarnya tidak boleh terlalu terfokus juga hanya pada metrik, keuntungan dan lain-lain. Karena di organisasi itu ada manusia, dan manusia itu nggak butuh dikelola oleh manajer. Karena mereka bukan robot lagi-lagi. Manusia membutuhkan seorang pemimpin. Karena ya dalam sebuah organisasi atau perusahaan ya bukan hanya butuh orang yang tahu metrik, statistik, untung, rugi dan sebagainya, tapi adalah orang-orang yang bisa mengurus manusia, bukan hanya mengurus angka tapi mengurus manusia di dalamnya. Manajer bisa sih jadi pemimpin, tapi mereka harus menyadari bahwa manajer-manajer inilah permasalahannya. Kalau mereka mau jadi pemimpin, ya mereka harus mulai merubah mindset mereka menjadi pemimpin yang tidak hanya berfokus pada angka tapi juga berfokus pada manusia. Nah, di bagian 4 buku ini juga di bagian penutup itu dibahas yang menjadi esensi dari buku ini juga, yaitu tentang menjadi seorang pemimpin. Di bagian ini kita membahas kenapa sih kok kita itu perlu menjadi seorang pemimpin? Kenapa sih kok kita harus menjadi seorang leader gitu? Ternyata salah satunya adalah karena kondisi perusahaan saat ini yang diamati oleh Simon Sinek melihat bahwa perusahaan saat itu kecanduan sistematis terhadap kinerja dan peningkatan keuntungan. Perusahaan itu pinginnya sekarang kan gimana caranya profit, untung pemegang saham itu kemudian happy, pemegang saham kemudian suka dengan performa perusahaan. Memang itu kemudian menyebabkan kecanduan karena semua orang di organisasi akhirnya merasakan kecanduan pingin untuk mendapatkan profit. Nah, di sini bukan berarti kita nggak butuh profit, tapi jangan sampai profit itu membuat kita kecanduan, dan kecanduan itu kan negatif kalau kita berbicara konteks kecanduan. Seakan-akan enak, tapi sebenarnya untuk jangka panjang itu bisa merusak tubuh kita, yang kalau di sini digambarkan adalah merusak peran kita sebagai pemimpin. Karena kita terlalu berfokus pada profit, kita kadang melupakan peran manusianya. Nah, maka di bagian ini dibahas bahwa untuk melawan kecanduan itu sama tekniknya seperti melawan kecanduan karena alkohol. Nah, kalau di buku ini dibahas ada langkah 12, yaitu yang biasanya dilakukan sama pecandu itu biar mereka itu bisa lepas dari ketergantungan dan kecanduan akibat alkohol. Apa itu? Caranya adalah dengan pelayanan, atau kita melakukan pelayanan terhadap orang-orang di sekitar kita, yang bersama kita, yang ada di sekitar kita. Jadi para pecandu alkohol itu biasanya mereka itu ya untuk melepaskan kecanduannya itu mereka fokus pada pelayanan, mereka membantu orang lain. Nah, sama juga dengan ketika menjadi di sebuah organisasi. Untuk keluar dari kita berbicara metrik, angka, keuntungan, profit untuk pemegang saham dan lain-lain, kita harus mulai berfokus pada memberikan pelayanan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk orang-orang terdekat kita? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk tim kita?
Karena kalau kita lihat orang-orang yang akhirnya berhasil lepas dari kondisi kecanduan itu, pastikan dia mengapresiasi orang-orang terdekatnya. Itu menunjukkan bahwa yang bisa membuat mereka keluar dari kecanduan ini adalah ketika mereka mengingat orang-orang yang ada di sekitarnya, yang menyayangi mereka dan yang perhatian terhadap mereka. Sama ketika kita ingin mulai menghilangkan kecanduan kita terhadap metrik, angka, keuntungan, dan profit, pastikan kita membuat program-program pelayanan di organisasi ataupun di perusahaan yang itu dimulai dari diri kita sebagai seorang pemimpin. Dalam kaitannya kita bisa menjalankan peran kita dengan lebih efektif. Kesimpulannya, buku Leader It Last ini adalah buku yang mengajak kita untuk merenungkan kembali makna kepemimpinan, terutama di sebuah organisasi yang selama ini berfokus hanya pada profit. Kepemimpinan itu tidak sekedar kita mempertahankan posisi kita, tidak sekedar kita mempertahankan jabatan kita. Kepemimpinan selalu memiliki tanggung jawab moral, terutama untuk bermanfaat kepada sesamanya, untuk mengembangkan sesamanya, untuk menjaga lingkaran keamanan dari tim-tim di sekitarnya, atau menjaga lingkungan keselamatan. Maka sebagai leader yang perlu kita lakukan adalah mulai melakukan kebaikan-kebaikan kecil terhadap tim kita, sehingga akhirnya itu menjadi kebiasaan dan membuat kita tidak menjadi makhluk yang hanya berfokus pada metrik ataupun angka. Maka bagi rekan-rekan yang ingin dapat insight gitu ya tentang kenapa sih kita perlu mengembangkan kepemimpinan dan bukannya mengembangkan tentang manajerial, buku ini dapat menjadi jawabannya. Silahkan dicari di toko-toko buku terdekat, dan semoga apa yang saya bahas di review buku kali ini bermanfaat, dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.